Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, sagung dumadi. Oke dulur, kita ketemu lagi di channel kita Temu Nalar, menuju kesadaran, mencapai pencerahan. Terima kasih kepada sedulur-sedulur semua yang sudah mensupport, yang tetap konsisten di channel dan konten kita ya Mbak ya. Iya. Dan ini istilahnya sebagai apa ya, wujud terima kasih kita Mbak. Betul. Kepada para penggemar kita. Iya. Para beliau-beliau ini, para sedulur-sedulur ini minta diwedarkan tentang kunci sukses weton. Karena mereka semua kan udah nonton tentang karakter weton mereka masing-masing ya Mbak ya. Iya, kemudian minta diwedarkan tentang kunci sukses atau pegangan hidup, pakem-pakem yang bisa dipakai untuk kesuksesan mereka ke depan Mbak. Oh ya. Oke, baiklah Kang Ucup. Kalau masalah kunci sukses itu pastinya sedulur sedoyo harus memahami di sini bahwa ini sifatnya hanya semacam prediksi. Prediksi itu kan bukan ramalan yang sifatnya mengandung sesuatu sing gaib atau luar biasa bukan. Tapi mistis bukan ya Mbak ya. Prediksi itu didasarkan pada penelitian, pengamatan. Kalau dalam ilmu Jawa itu istilahnya ilmu titen, gamen delik ya. Jadi ini berarti kunci sukses itu meliputi kira-kira perbaikan apa saja yang harus dilakukan bagi pemilik weton tersebut, gitu ya, Mbak. Dengan melihat karakter, terus melihat watak-wataknya, sifat-sifatnya yang baik apa, yang buruk apa, kan gitu. Selain didasarkan pada perhitungan primbon. Perhitungan primbon itu sendiri sifatnya juga tidak pakem, maksudnya tidak 100%. Gitu ya, Mbak. Karena primbon itu dibuat berdasarkan pengamatan, penelitian, akhirnya dibukukan begitu. Jadi bisa dibilang primbon terus prediksi-prediksi itu sifatnya probabilitas dari hasil riset, dari kecenderungan hasil riset akhirnya disimpulkan. Gitu ya, Mbak. Oke, langsung saja Kang Zub. Kira-kira kita mau bahas weton apa ini? Untuk pertemuan kita kali ini, mohon diwedarkan tentang kunci sukses, Mbak. Pakem-pakem atau pegangan. Kunci sukses untuk sedulur kita yang punya weton Rebo Legi, Mbak. Rebo Legi, oke, baik Kang Zub. Monggo Mbak. Rebo Legi Kang Zub. Rebo itu 7. Nek Legi itu neptunya 5. Jadi gunggung inep tuh 7 sama 5 berarti 12 ya Mbak. 12 dalam perhitungan kita di awal yang memakai metode jari kelingking itu kan tibone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jatuhnya di kelingking ya Mbak. Jatuhnya di jari kelingking, itu 1. Jari kelingking itu adalah karakter-karakter orang yang kreatif. Kreatif. Terus pengabdi yang baik. Iya, jadi ini memang dia seorang pekerja, pengabdi, karyawan, dan seperti itu. Tapi dia orang-orang yang punya skill kreativitas yang luar biasa. Kelebihannya di situ. Biasanya orang-orang neptu 12 itu juga orang-orang yang cerdas. Gitu. Terus dia secara karakter adalah orang-orang yang bisa diberi tanggung jawab pekerjaan yang bagus. Gitu. Terus bawaannya tanah pengabdi, otomatis dia akan mengabdi dengan baik, kan seperti itu. Kalau dihitung dari pakem primbon, kita memakai pakem Poncosudho, di mana setiap neptu itu dibagi 5, itu kan berarti sisanya 2. Nah, 2 itu kalau dihitungan Poncosudho yang meliputi Sri Lungguh, Gedong, Loro, Pati, Sri Lungguh. Jadi dia orang-orang Rebo Legi itu tibone neng Lungguh. Berarti adalah orang-orang yang berpotensi dan kuat untuk mendapatkan kedudukan. Jabatan ya Mbak ya? Jabatan, kedudukan, atau kasarannya ngomong nek mau pegawai negeri ya pangkat. Pangkat karo derajat iki ya beda, pangkat karo derajat. Beda Mbak. Tapi dulur lanang Mbak. Pangkat. Itu. Nah, kalau ditarik kesimpulan dari sifat dan perwataannya, terus dari perhitungan Poncosudho itu tadi,
Nek wong tiba jari kelingking itu dia seorang pengabdi yang baik dengan kreativitas yang bagus, iso dipasrai tanggung jawab, berarti kunci suksesnya satu. Lek dia jari kelingking itu sebagai wong cilik ibaratnya. Dia harus punya satu trik atau satu jurus untuk iso membalik keadaan. Aku ki sekarang jadi karyawan. Piye carane aku iso jadi bos? Jadi bos. Gitu. Itu tentunya itu dengan metode dan dengan perjuangan. Nah, itu harus diketahui itu. Yang kedua, kalau dia seorang pengabdi atau pekerja yang baik, dia harus memastikan bahwa dia berada dalam kondisi yang amanah. Oh, amanah. Amanah, bertanggung jawab, bisa dipercaya. Oh, iya. Itu nanti yang akan membuat nilai dia di dalam pekerjaan itu menjadi lebih baik. Jadi gini Kang Ucok. Misalnya seorang pekerja, dia niki ya wis sregep, terus uteknya ya terkenal nek cerdas, kreativitasnya tinggi, terus dia jujur, amanah, iso dipercaya, bertanggung jawab itu mau. Ujung-ujungnya kemana nek gak dinilai oleh atasannya atau mandor kalau kayak bocah kayak pintar, kreatif kayak kita ya bocah ya jujur. Sebegitunya ada peluang untuk kenaikan jabatan. Pasti dipromosikan. Itulah secara logika, walaupun zaman sekarang memang segala sesuatunya harus enak lambarannya. Ada lambarannya. Tapi paling tidak secara karakter dan secara kunci suksesnya memang itu. Jadi karena seorang pekerja yang baik, dia harus itu tadi, amanah lah. Yang kedua, dia harus bisa mencari muka. Mencari muka bukan dalam hal menjilat, bukan, tapi dia harus bisa menempatkan diri, kan gini. Seorang atasan atau mandor itu kan juga tidak setiap saat, setiap menit, setiap detik untuk mengawasi kan. Nah, dia harus bisa memanfaatkan momen-momen. Misalnya dia ini bekerjanya ibaratnya stabil, memang kualitasnya bagus terus. Begitu enek atasan itu enek mandornya, dia juga harus pinter-pinter ibaratnya matut ke. Wah kayak mandor, berarti pamone biasanya ya ini, ya lo yang ini, kan gitu. Istilahnya cenderung ke arah istilahnya menunjukkan potensinya. Jadi kalau orang punya potensi tapi tidak diperlihatkan kan, yo akhirnya tidak akan digawe lah kan. Jadi mencari mukanya dalam hal kebaikan itu tadi. Istilahnya apa nih ya? Mencari muka tapi untuk kebaikan. Ya menunjukkan potensi mah. Iya. Lek gak ngono gak ketok ya kok akhirnya. Dan harus punya keberanian. Biasanya orang-orang sing berada di jari kelingking itu kan kecenderungannya walaupun dia cerdas tapi dia pemalu. Sifat dasarnya gitu ya. Kan gitu lah. Itu yang harus dirubah. Jadi seperti di awal saya katakan bahwa harus bisa membalikkan keadaan itu. Berarti setiap karakter-karakter yang kurang bagus di dalam diri dia harus dirubah, dibalik dan dimunculkan karakter yang baik. Nah, misalnya pemalu ya pas momen-momen tertentu kayak pas atas aku enek. Ya harus tampil. Karena sebetulnya weton rolasan terutama Rebo Legi itu begitu dia itu diberi panggung, diberi istilahnya tempat, dia bisa menghandle. Jadi iso ibaratnya kalau dia diberi tanggung jawab dia bisa iso ngayai. Berarti kan seperti itu. Jadi itu yang perlu perbaiki ya Mbak ya. Terus nek tiba lungguh, orang-orang yang punya kedudukan itu biasanya dia harus bisa menjaga etos kerja selain kayak yang disebutkan di atas bahwa dia harus amanah, jujur dan bertanggung jawab. Dia harus menjaga etos kerjanya, harus menjaga wibawanya juga, image-nya. Orang punya jabatan, punya kedudukan itu kan identik dengan image. Harus jaga. Syukur-syukur kalau memang belajar bagaimana self improvement untuk sebagai seorang pemimpin itu ben disegani karo anak buah piye dan sebagainya. Itu yang harus diolah di situ. Jadi sikap-sikap di mana dia mendapatkan kelungguhan, mendapatkan kedudukan, dia juga harus merubah sikap, mentalitas dan pola pikir sebagai seorang yang punya kedudukan. Misalnya awalnya kerjanya pabrik, awalnya dia karyawan biasa, ambil QC, bawa produksi ngono ya. Terus dia jadi mandor. Anak buahnya notabene kan ya konco-koncone sadurunge produksi. Lek dia tidak bisa merubah sikap, akhirnya kan jadi sepelekne. Alah kowe iki lho. Biasanya seperti itu. Nah, itu sing harus dijaga. Memang harus berubah. Dalam artian segala sesuatu jangan segan-segan
seseorang, utamanya orang-orang Rebo Legi itu untuk menambah ilmu dan wawasan, terus memperdalam ilmu dan wawasan, seperti itu. Nah, terus karena hitungan tiba lungguh wimau, mungkin ini sekedar tambahan motivasi dari saya bahwa saya melihat orang-orang Rebo Legi itu cenderung yang harus diperbaiki adalah sisi-sisi ibadahnya. Jadi kadang uang tek tiba lungguh wis entuk kelungguhan ngono biasanya nek wis penak ngono kan terus oke bliyure. Lalai. Ya, padahal apapun bentuknya rezeki, jabatan, pangkat, derajat itu kan mutlak. Yang memberikan adalah pasti Tuhan. Makanya orang-orang Rebo Legi saya melihat satu faktor eksternal dari selain karakter itu tadi yang perlu diperbaiki para Rebo Legi adalah kualitas ibadah. Jadi sing Islam ya jangan sampai meninggalkan ibadah sholatnya. Sing agama-agama lain ya menyesuaikan sesuai Jadi tetap harus menjaga kapasitas hubungan dia dengan Sang Pencipta. Itu yang akan ibaratnya saat dia mencapai satu pencapaian tertentu yang dia inginkan, itu yang akan menjaga apa yang sudah dia dapatkan itu untuk tetap langgeng dan konsisten. Betul, kamu cuma. Jadi pesan saya untuk konco-konco Rebo Legi, satu, Anda harus bisa bangkit membalik keadaan. Dua, Anda harus amanah, jujur dan bertanggung jawab. Itu yang akan membawa Anda pada potensi kenaikan level dalam kehidupan Anda. Terus Anda harus pandai-pandai memanfaatkan momen atau mencari muka itu tadi dalam kapasitas yang baik. Dan yang ketiga, Anda harus bisa memperbaiki kualitas ibadah Anda. Terlepas hari ini ibadah Anda sudah bagus atau memang kurang, yang bagus harus diperdalam lagi, harus diperbaiki semakin bagus lagi. Yang hari ini kurang, ya harus ditingkatkan. Seperti itu. Insya Allah dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi itu akan membawa Anda pada satu titik puncak kesuksesan yang luar biasa. Dan pastinya konsisten ya. Konsisten, betul. Iya. Iya, saya kira cukup Kang Ucup. Jadi yang sedulur punya weton Rebo Legi demikian wedarnya dari Mbah Jat, pakem-pakemnya silahkan gunakan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kesuksesan Anda ke depan, ya Mbak ya. Kiranya cukup Mbak ya. Cukup. Oke sedulur, dalam penjabaran kami pun kalau memang ada hal yang kurang berkenan ya Mbak, kami mohon maaf. Kami akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung teman.